Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan Penmas, Ibu Lesi Oktiwanti MPD. Izinkan saya di sini Luki Amani selaku moderator dari kelompok 4 untuk memimpin jalannya presentasi mengenai tentang kartu prakerja dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebelum lanjut ke sesi pemaparan materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya dari kelompok 4. Yang pertama ada Siva Silvana Puspita Rahayu, yang kedua ada Aurora Nur Inayah, yang ketiga ada Tasya Tresnasih, yang keempat ada Dewi Rahmawati, dan yang terakhir ada saya sendiri. Mungkin tak perlu lama-lama lagi, saya persilakan kepada rekan-rekan kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Kami di sini melihat sebuah permasalahan yang terjadi di dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni di masa pandemi COVID-19 ini salah satu kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan meluncurkannya program Kartu Prakerja dengan melibatkan kemitraan dari multi perusahaan. Program Kartu Prakerja menjadi begitu berarti untuk membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kesejahteraan pangan dalam jangka waktu tertentu. Kartu Prakerja muncul sebagai satu program yang memberikan ruang keterbukaan serta potensi untuk memicu perkembangan kreativitas bagi masyarakat kecil melalui sistem pelatihan secara online. Dampak dari COVID-19 ini memang dapat dikatakan sedikit teratasi melalui adanya program Kartu Prakerja. Akan tetapi, tidak semua masyarakat atau belum semua masyarakatnya mampu untuk mendapatkan akses pada program Kartu Prakerja ini. Dikarenakan banyak faktor yang berlaku, misalkan seperti ketatnya proses seleksi, keterbatasan informasi, kemauan, minat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, program ini belum efektif berjalan secara optimal karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar program tersebut dapat tersalurkan secara adil dan merata. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kelompok kami membuat jurnal ini. Yang pertama yaitu untuk meninjau efektivitas program prakerja khususnya pada masa COVID-19. Kebetulan program prakerja ini diluncurkan berbarengan dengan adanya COVID-19, maka kami akan meninjau lebih jauh lagi sejauh mana sih efektivitas pemerintah meluncurkan program prakerja pada masa COVID-19. Lalu yang kedua, untuk melihat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi, karena program prakerja ini diluncurkan pada masa COVID-19, jadi kami akan meninjau lebih jauh lagi apakah kebutuhan masyarakat sesuai dengan adanya program prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah ataukah tidak. Karena menurut kelompok kami khususnya di masa pandemik ini kebutuhan masyarakat ini lebih kepada asupan pangan, asupan makanan ya gitu, bahan pokok, uang tunai, bantuan lebih kepada bantuan ekonomi, bukan kepada keterampilan untuk bekerja. Karena mengingat pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali karyawan atau prakerja yang di PHK justru. Maka akan sedikit sulit pada masa pandemi ini untuk mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sarana informasi bagi para pembaca. Dengan adanya jurnal ini kami berharap para pembaca dapat mengetahui lebih jauh lagi khususnya para pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang diluncurkan yaitu program prakerja, apakah sudah bermanfaat maksimal ataukah belum gitu. Yang terakhir yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah analisis kebijakan pendidikan masyarakat. Sekian.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode penulisan, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau library research dengan cara mengambil rujukan maupun bahan acuan dari berbagai sumber tulisan ilmiah seperti jurnal, buletin, pemberitaan media, maupun website resmi milik pemerintah yang tentunya relevan dengan topik yang dibahas. Studi kepustakaan memiliki arti sebagai suatu aktivitas dalam kegiatan pengumpulan sumber-sumber data pustaka serta melakukan pengolahan terhadap data penelitian tersebut. Nah, di sini penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya pemerintah selama ini dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat melalui dicanangkannya program baru bernama Kartu Prakerja. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 yang memang mengharuskan pemerintah untuk mencari terobosan maupun siasat baru dikarenakan krisis terjadi di mana-mana dan pada berbagai sektor, sehingga masyarakat merasa terhimpit dari segi keadaan, kemampuan, keterampilan maupun daya untuk bertahan hidup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dan hasil penelitian kelompok kami. Yang pertama, menakar efektivitas program Kartu Prakerja. Upaya pemerintah dalam meluncurkan program Kartu Prakerja di Indonesia adalah bagian dari prospek jangka panjang yang lambat laun akan nampak kelihatan hasilnya seperti apa. Kartu Prakerja memberikan akses seluas-luasnya bagi para peserta untuk menekuni hal-hal baru, serta merubah kondisi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi lebih terampil. Lebih dari itu, efektivitas dari sistem dan konsep Kartu Prakerja juga turut memunculkan harapan baru serta semakin gandrungnya masyarakat dalam lingkungan positif melalui pelatihan atau pembekalan, sehingga secara tidak langsung masyarakat juga terlatih untuk swadaya. Yang kedua, program Kartu Prakerja dalam pandangan kontra. Banyak argumentasi dari para pemerhati kebijakan yang intinya menganggap program Kartu Prakerja memang tidak efektif serta rawan penyelewengan. Sebagian dari pihak yang kontra terhadap kebijakan Kartu Prakerja ini menganggap bahwa program prakerja ini lebih berorientasi kepada gaya baru pelatihan online sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan bagi warga yang mendaftar. Hal ini patut dipertanyakan mengenai kemasukakalan dengan dana yang dikeluarkan untuk pelatihan daring mencapai 5,6 triliun rupiah. Selain itu, anggaran tersebut hanya akan habis digunakan untuk membayar video-video tutorial. Sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa sebaiknya dana dialokasikan secara langsung kepada buruh dan pekerja yang terdampak. Yang ketiga, penerapan program tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penerapannya, prosedur penyaringan peserta seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut tidak benar-benar memberi keberpihakan yang luas kepada masyarakat kecil, terutama bagi masyarakat yang gagap teknologi dan terdampak COVID-19. Permasalahan lain yang sangat mungkin terjadi adalah tentang kompetensi liar yang terjadi antar pendaftar, di mana sifat dari persaingan tersebut memang terbuka dan bebas akses tanpa melacak latar belakang ekonomi. Sedangkan mereka tidak memikirkan tentang nasib orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Maka permasalahan yang akan muncul adalah justru menghambat terciptanya pemberdayaan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang jurnal program Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila dalam penjelasan atau pemaparan materinya terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.